Saya mengingatkan bagi saudara untuk tetap menggunakan masker di dalam ruang ibadah. Tolong jangan dilepaskan, biar tetap menggunakan masker ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Shalom Bapak saudara. Boleh sambil lambaikan tangan shalom. Haleluya. Saudara siap kita mulai ibadah pada hari ini. Amin. Kitalah orang-orang yang penuh dengan berkat Tuhan, orang-orang yang bersyukur. Tuhan Yesus itu setia atas setiap kita. Tuhan Yesus itu sangat baik dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita hitung betapa banyak berkat yang Tuhan sudah berikan. Sepanjang hari, sepanjang waktu, bahkan hari ini kita terus menerima kebaikan Tuhan. Saat ini mari siapkan hati. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, hormati Roh Kudus yang ada di tempat ini. Saya percaya Tuhan akan melawat setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, biar kasih-Mu mengalir. Kami menyiapkan hati kami membawa penyembahan kami. Menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Kuduskan setiap kami ya Aba. Kami bawa penyembahan dengan ucapan syukur. Kami bawa penyembahan kami dengan ucapan terima kasih. Tuhan Yesus baik. Kami bebaskan Roh-Mu di tempat ini bekerja dengan nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapkan hati kami. Kasih ya Allah. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih untuk kasih-Mu dan terus memulihkan hati kami. Kasih Yesus indah dalam menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering.
Yesus, kasih Yesus mengalir, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Nyanyikan kasih Yesus, kasih Yesus mengalir seperti sungai yang kasih Yesus membebat hatiku. Kasih Yesus, kasih Yesus seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus, dalam kasih-Mu ku merasa. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari angkat penyembahan-Mu saat ini. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji Tuhan. Mari sembah, kami bersyukur, kami bersyukur kasih-Mu. Syaralabada karalabara barala 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 basyaralaba. Syarabaralaba soralabaralabaralaba. Mari terus sembah. Saat ini kami menyembah-Mu, Yesus. Syarabaralaba takaralaba yaralabasa. Syarabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Haleluya, haleluya. Syarabaralabaralabaralabaralabaralaba. Kami rindukan Kau Yesus. Syaralab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 arrabaralabarr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 a
hati kami, ini sebab kami. Haleluya. Oh Yesus.
Haleluya, haleluya. Orala mashinera la barala batakara la barala 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 barala. Orala barala 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 barala. Itu sembah Tuhan. Syirala batakara la bashi. Yarala barala 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 barala. Orala batakara la barala 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 barala. Ora la batakara la barala 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 barala. Ora la mashina la batakara la barala 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 barala. Terus kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Ora la mashina la barala batakara la barala barala barala. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Dengan sungguh-sungguh bertuhan. Allah kuasa sehati dengan imanmu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia,
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kami bersuka cita sebab Allah kami luar biasa. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus sehati katakan amin. Tepuk tangan yuk untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Saudara. Terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita masih bisa berdiri di tempat ini, segala sesuatu sebab karena Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Tuhan Yesus baik, katakan amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saat ini saat yang paling tepat, kita sukakan hati Tuhan dengan ucapan syukur, dengan pujian kita, dengan nyanyian kita, hanya bagi Allah kita. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Mari yang mantap tepuk tangannya. Yuk. Naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya. Satu tengah ku berikan hatiku untukmu. Haleluya.
sungguh kagum akan Engkau. Yesus Allah segalanya, penuh semua yang ada padaku. Oh Yesus Allah segalanya, sekutunya ku berikan hatiku untukmu. Yang sudah lebih bisa, mari kita puji Allah kita lebih keras yuk. Tunaikan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Yesus Allah segalanya, penuh semua yang ada padaku. Oh Yesus Allah segalanya, sekutunya ku berikan hatiku. Tekan, Yesus Allah segalanya, yes, yang ada padaku. Oh Yesus Allah segalanya, sekutunya ku berikan hatiku untukmu. Kita datang dengan ucapan syukur pada Allah kita untuk semua perbuatan yang dahsyat. Orang-orang yang diberkati, saya percaya bisa nyanyi lebih keras. Ungkapan syukur untuk Allah kita yang baik. Kata haleluya. Kata Yesus. Mari jemaat Tuhan. Yesus Allah. Yang ada padaku. Yesus segalanya. Hati. Ayo lagi. Panggil. Yesus Kaulah segalanya. Semuanya yang ada padaku. Yesus segalanya. Hatiku untukmu. Yesus Kaulah segalanya. Haleluya. Yang ada padaku. Oh Yesus Kaulah segalanya. Sekutunya ku berikan hatiku untuk. Sekutunya ku berikan hatiku untuk. Sekutunya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Mari tepuk tangan untuk Allah kita yang baik. Berkat-Mu berlimpah atas kami ya Tuhan, dan kami bersyukur untuk segalanya. Dalam nama Yesus, sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Sebab hanya ada satu pribadi yang mengenal setiap kami Tuhan. Engkau tidak hanya tahu nama kami, tapi Engkau tahu seluruh dunia tentang kami Tuhan Yesus. Sebab itu di setiap kami Tuhan hari ini, menaikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
hatiku, Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidup kami Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur-Mu sama Tuhan Yesus hari ini. Sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Hanya Kau yang layak Tuhan Yesus. Tiara labaya syandara labara 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 labaya labaya syandara labara. Buat apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami mau berserah padamu, kami mau percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiara labaya syandara labara labaya labaya labara syandara labaya labara labaya labaya syandara labaya labara labara. Yesus Tuhan, setiap kami Tuhan Yesus, Kau lihat setiap kami hari ini Tuhan. Sebab itu kami angkat tangan kami Tuhan dan kami katakan, hanya Engkau pribadi yang tiada yang tersembunyi
muliakan Tuhan Yesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan Kau aku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan. Tiba waktunya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Taruh bahasa yang sederhana agar semua yang hadir mengerti, dan lebih lagi mampukan kami semua. Bukan hanya mengerti, tapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin. Sorak-sorai sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Saya bersyukur pada Tuhan, sebuah kehormatan saya boleh melayani di gereja yang luar biasa. Terima kasih Bapak Gembala dan keluarga, sahabat, hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu di hidup kita untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Katakan sama-sama dengan saya, mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Memang tidak bisa dipungkiri 2,5 tahun kurang lebih kita melewati masa pandemi, masa terbatas. Ada banyak orang berkata bahwa planningnya berantakan. But now is the time. Jemaat GBI PRJ going above and beyond. Katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Saudara, easy times create weak men. Waktu-waktu yang mudah menciptakan orang-orang yang lemah. Tuhan izinkan terkadang kita melewati masa-masa yang sedikit sulit. Saya nggak bilang sulit banget, karena saya yakin pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi batas kemampuan saudara dan saya. Dia Allah yang setia selalu menyertai saudara dan saya. Dia Allah yang setia selalu memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Makanya ketika kita melewati masa-masa yang sedikit sulit, kita percaya karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi orang-orang yang hebat. Katakan amin. 2 Korintus 12 ayat 10. Saya rindu setiap firman Tuhan yang muncul. Saya ajak saudara untuk membaca, menyuarakan, karena kita yakin dan percaya firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, saya nggak bilang kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi ketika kita mengalami masa-masa yang kadang-kadang sulit, saudara, atau sedikit sulit,
Justru ketika kita lemah, kita menjadi kuat. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Yesus Kristus yang selalu menyertai saudara dan saya. Sebab kita berkata segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Apakah ada masalah yang terlalu besar, saudara? Kita pergi ke supermarket, kita beli makanan kaleng, susu. Selalu ada expired date-nya, ada tanggal kadaluarsanya. Begitu pula dengan masalah, saudara. Tidak ada masalah yang terjadi selama-lamanya, nggak ada, saudara. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua ada masa waktunya. Katakan buat diri kita, sabar ya. Bilang sabar ya. Pasti akan segera berakhir. In the name of Jesus. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Makanya tema yang saya angkat hari ini, saudara. Now is the time. Jemaat GBI PRJ, going above and beyond. Katakan sama-sama dengan saya, going above and beyond. Ada waktu-waktu saat ini di mana Tuhan bawa saudara dan saya untuk bangkit lagi di atas rata-rata, lebih dari pemenang. Firman Tuhan katakan lebih dari pemenang. Saudaraku, kadang-kadang kita melihat masalah itu besar karena kita dekat dengan masalah. Tapi saya yakin ketika kita tadi masuk, kita ikut ibadah di gereja ini, kita memuji menyembah Tuhan, kita merasa kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita melihat masalah itu kecil. Kalau saudara ada di bandara, saudara lihat airport itu gede sekali. Pesawat yang kita tumpangi juga besar. Ketika kita masuk ke dalam pesawat, dan kemudian perlahan-lahan pesawat itu lepas landas, maka kita melihat bandara yang besar itu perlahan-lahan mulai kecil. Ketika pesawat itu makin tinggi lagi, saudara, kita melihat bandara itu semakin kecil dan semakin tinggi lagi, udah gak kelihatan bandaranya. Ketika saudara bawa hidup saudara dekat dengan Tuhan, katakan sama-sama dengan saya, dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat masalah semakin kecil. Semakin dekat dengan Tuhan lagi, masalah kelihatan semakin kecil lagi. Semakin dekat dengan Tuhan lagi, Dia sudah menyelesaikan buat saudara dan saya. Haleluya, tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita sama-sama diingatkan Tuhan beberapa pesan. Ada 6 pesan dari going above and beyond. 3 pesan akan disampaikan pada ibadah pertama ini, dan 3 pesan berikutnya pada ibadah yang kedua. Saya percaya ini menjadi berkat. Kita mau belajar bersama-sama dari pelayanan Tuhan Yesus. Bagaimana cara Tuhan Yesus mengajar, melayani, dan saya yakin itu teladan yang sangat sempurna untuk setiap kita menjadi orang di atas rata-rata. Saya ambil dari tanda mujizat yang tercatat dalam kitab Injil Yohanes. Dimulai dari tanda mujizat yang pertama, kedua, ketiga, dan nanti selanjutnya pada ibadah yang kedua. Kita akan lihat sama-sama, saya ajak baca 1 ayat saja. Yohanes pasal 2 ayat 10, dari 1 pasal itu, saudara boleh mencatatnya Yohanes pasal 2, namun saya ajak baca 1 ayat saja. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ini tanda mujizat pertama yang Tuhan lakukan di Kana yang di Galilea. Yesus bersama dengan ibu Yesus dan juga yang lainnya diundang dalam pesta tersebut, saudara. Ketika ibu Yesus bersama dengan Yesus ada di pesta tersebut, anggur habis. Ibu Yesus berkata kepada Yesus bahwa anggur habis. Dan saya yakin saudara pernah mendengar tentang ini. Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Karena Yesus pada saat itu manusia, namun juga kita percaya Dia Tuhan. Dia berkata saatnya belum tiba, saudara. Ada satu hal yang sangat penting yang mari kita sama-sama renungkan. Untuk menuju menjadi orang di atas rata-rata. Menjadi orang yang lebih hebat lagi dengan pertolongan Tuhan. Mari kita lihat percakapan dan cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan ibunya di sebuah pesta perkawinan. Ketika Yesus berkata kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba.
Ibu Yesus tidak berkata, masa sih gak bisa bantu? Anak itu loh harus hormat. Gak bilang begitu saudara. Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan dengan sangat bijaksana. Saya gak bilang bahwa kita bilang buat anak-anak harus hormat, salah ya. Kita perlu mengajar mereka, silakan. Tapi dalam percakapan ini kita melihat bagaimana betapa bijaksananya. Ibu Yesus tidak menjawab kepada Yesus, tapi berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dia suruh kamu lakukan. Artinya Ibu Yesus pun tahu bahwa Yesus bukan hanya manusia, tapi dia juga Tuhan. Dan menyerahkannya, keputusannya kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang dia suruh lakukan saja. Wah, saya pikir ini sangat bijaksana saudara. Dan apa yang terjadi? Meskipun Tuhan Yesus awalnya berkata saatnya belum tiba. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan sebuah teladan yang luar biasa buat setiap kita. Dia tetap melakukan mujizat. Dia menunjukkan bahwa pada saat dia Tuhan yang merendahkan diri turun sebagai manusia. Ada di sebuah pesta perkawinan. Dia menunjukkan hormatnya sama orang tua. Saudara, untuk going above and beyond. Mari kita belajar mulai dari dalam keluarga. Katakan sama-sama dengan saya, keluarga. Anak-anak menghormati orang tua. Orang tua mengasihi anak-anak, bijaksana sama anak-anak, saudara. Ada satu cerita seorang ibu, setiap hari kerjanya marah-marah, saudara. Karena dia suka rumahnya bersih, karpetnya rapih, semua tertata dengan sangat baik. Jadi ketika anak-anak pulang sekolah, kemudian tas sekolah ditaruh sembarangan, melepas sepatu, kaos kaki ditaruh sembarangan. Waduh, si ibu ini marah-marah, saudara. Ketika suaminya pulang kerja sore menjelang malam, taruh tas juga sembarangan. Lepas sepatu sembarangan, dia marah-marah lagi. Dan setiap hari dia akan marah-marah karena kondisi dalam rumah yang sudah rapih berubah menjadi tidak rapih. Hal ini berjalan bertahun-tahun saudara. Sampai akhirnya beberapa orang memberi masukan kepada ibu ini untuk pergi konsultasi. Coba konsultasi, kenapa kok suka marah-marah? Kenapa kok kerjanya marah-marah gitu? Begitu ibu ini datang, dan seorang bapak yang bijaksana mendengar cerita dari ibu ini dan keluarganya. Sekarang si bapak ini berkata kepada ibu yang suka marah-marah ini, ibu, sekarang pejamkan mata ibu. Dan bayangkan rumah ibu tertata rapi sekali. Bersih sekali. Si ibu ini dalam keadaan menutup matanya saudara. Dia tersenyum. Mukanya senang saudara. Wah, rapi rumahnya. Bersih. Kemudian si bapak berkata lagi kepada ibu ini. Sekarang ibu tetap pejamkan mata ibu. Bayangkan sekarang rumahnya berantakan ketika anak pulang, suami pulang. Saudara, wajah ibu yang tadi sedang memejamkan matanya, saudara, tiba-tiba berubah menjadi marah, saudara. Wah, dia marah. Yang ketiga, saudara, si bapak ini berkata, ibu tetap pejamkan mata ibu. Sekarang bayangkan rumahnya bersih, rapi, tertata dengan sangat baik. Wah, dia senyum lagi, saudara, senang. Belum selesai, si bapak melanjutkan. Sekarang bayangkan, di rumah yang bersih dan rapih tersebut, tidak ada canda tawa anak-anak. Tidak ada canda tawa dari suami. Rumahnya sangat bersih dan rapi, tapi ibu sendirian di sana. Sedih wajahnya, saudara. Dan kemudian ibu ini membuka matanya dan berkata, terima kasih, saya sudah tahu jawabannya. Saya menaruh standar yang terlalu tinggi untuk semua orang. Dan akhirnya membuat saya terluka dan melukai orang lain. Saudaraku, Tuhan mau pakai kita lebih dahsyat dan luar biasa, katakan amin. Dan hari ini Tuhan ingatkan kita mulai dari dalam keluarga, katakan amin. Tuhan mau pakai keluarga saudara menjadi berkat, katakan amin. Dan apa yang saudara lakukan, kerjakan dengan pertolongan Tuhan, dibuatnya berhasil. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dan ibunya. Saatku belum tiba. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dia suruh kamu lakukan. Jadi menyerahkannya kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus tadi awalnya bilang saat belum tiba tetap Tuhan lakukan. Tuhan mengubah air menjadi air anggur dan bahkan saudara tradisi orang Yahudi. Kebanyakan dari mereka melaksanakan pesta itu di hari ketiga saudara. Dan kemudian tradisi mereka adalah menyuguhkan anggur dengan kualitas yang baik dahulu. Nanti kalau kualitas yang baik habis baru kualitas yang kurang baik. Kalau saudara yang pernah ke Holy Land, ya, atau belum harus ke Holy Land, tanya sama pelayan gereja, saya yakin gereja ini sering membawa jemaat ke Holy Land. Saudara mesti ikut karena bagus banget. Akan mengerti, oh kalau anggur kualitas baik itu yang berapa tahun, oh yang ini seperti ini akan dibawa ke Kana yang di Galilea. Pada saat pesta itu, anggur habis gak ada cadangan saudara. Tuhan mengubah air biasa menjadi air anggur. Dan ketika pemimpin pesta mengecapnya, dia mencobanya, dia bingung, kok bisa? Biasanya kan cadangan itu kualitasnya kurang baik. Jadi yang pertama yang baik dulu, baru yang kurang baik. Tapi Tuhan Yesus mengubah air menjadi air anggur dengan kualitas yang saya imani sangat baik. Katakan amin. Pada peristiwa tersebut Tuhan sedang mengubah tradisi, Tuhan sedang mengubah kebiasaan dari manusia. Seringkali kita tonjolkan sesuatu yang baik saja di awal, lama-lama kurang baik. Going above and beyond, pesan yang pertama. Kita diingatkan Tuhan dari pesan ini untuk selalu menjaga kualitas. Katakan sama-sama dengan saya, menjaga kualitas. Kita perlu menjaga kualitas saudara. Sebab ada sebuah kalimat, kualitas seseorang dapat terlihat dari perkataan dan perlakuannya. Kalau kita mulai dari dalam keluarga, selalu menjaga kualitas dengan baik, maka saya yakin itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Maka ketika kita melangkah keluar dari rumah, kita berjumpa dengan banyak orang, cara kita berbicara, cara kita melakukan sesuatu kelihatan kualitasnya luar biasa. Tidak bisa dipungkiri saudara. Di masa-masa yang semakin modern dan maju, persaingan makin ketat. Anak-anak Tuhan dipersiapkan Tuhan. Kalau tadi di awal saya bilang, easy times create weak men. Waktu-waktu yang mudah menciptakan orang-orang yang lemah. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan kita ngelewatin waktu-waktu yang sedikit sulit. Supaya kita menjadi orang yang kuat. Orang yang kuat akan bertahan di antara persaingan yang luar biasa. Persaingan boleh banyak. Tapi Tuhan kasih saudara dan saya tambahan kemampuan. Katakan sama-sama dengan saya, tambahan kemampuan. Lebih keras katakan tambahan kemampuan. Tuhan kasih kepada saudara dan saya tambahan kemampuan. Salah satunya kita mau belajar menjaga kualitas. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua saudara. Dari Yohanes pasal 4, saya ajak baca satu ayat saja. Mari kita baca dengan suara keras. Kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudara, ada seorang yang anaknya sakit di Kapernaum. Tulisannya kalau sampai di Holy Land itu the town of Jesus. Yesus ada di Kana yang di Galilea. Orang yang anaknya sakit ini saudara pergi ke Kana yang di Galilea. Anaknya sakit di Kapernaum. Dia jalan saudara cukup jauh. Dan ketika tiba berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tentunya saya yakin dia senang. Dia mengharapkan sesuatu. Namun Tuhan Yesus hanya berkata kepada dia, pergilah anakmu hidup. Our God is a simple God, not ribet God. Enggak ribet-ribet saudara. Kalau dia berkata pergilah anakmu hidup, hidup saudara. Katakan amin. Sederhana saudara. Apakah orang ini kemudian kecewa dan berkata Tuhan gak tahu ya aku udah jalan jauh-jauh nih. Gitu. Maaf saudara, kadang-kadang kita mengharapkan mujizat. Kadang-kadang kita mengharapkan going above and beyond menurut pikiran kita. Menurut cara kita. Tapi ingat firman Tuhan katakan apa? Apa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum timbul dalam hati. Dia sediakan buat setiap kita. Betul saudara?
Tadi kita baca sama-sama, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Orang yang going above and beyond, saudara, bukan hanya bilang percaya. Kalau kita bilang percaya Yesus, setan juga tahu, saudara. Tapi kita anak-anak Tuhan bukan hanya percaya, tapi menaruh kepercayaan. Katakan amin. Menaruh kepercayaan. I will put my trust in Him. Saya menaruh kepercayaan di tangan Tuhan yang besar. Betul saudara? Saudara, kalau saya di rumah anak saya sakit. Istri saya tahu nih datang sama-sama dengan saya. Kalau sakitnya yang ya sakit-sakit misalnya pusing sedikit gitu kan, saya tahulah kasih obat gampang gitu ya. Saya kadang udah buka obatnya. Saya kasih obatnya. Dia langsung masukin mulut minum saudara. Pertanyaannya saudara, kalau saudara nggak kenal saya, terus kemudian saudara mungkin ada ya pusing-pusing sedikit, saya datang bawa obat, udah saya bukain lagi obatnya, saya kasih, saya yakin belum tentu saudara minum. Karena saudara tidak kenal, tidak terlalu kenal. Artinya tidak menaruh kepercayaan. Sementara anak saya, dia menaruh kepercayaan kepada saya. Sama seperti anak-anak saudara, bapak ibu saudara. Jadi kalau kasih obat langsung minum, menaruh kepercayaan, itu maksudnya saudara. Pesan yang kedua, kalau tadi yang pertama menjaga kualitas, yang kedua menjaga iman. Jadi iman ini bukan hanya berkata aku percaya, tapi aku menaruh kepercayaan. Seperti anak menaruh kepercayaan kepada orang tuanya. Kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Allah yang hidup, yang tidak pernah tinggalkan kita. Apakah ada masalah yang terlalu berat saudara? Katakan buat diri kita, aku menaruh kepercayaan kok, bilang begitu. Saya menaruh kepercayaan di tanganmu Tuhan. Aku berserah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Haleluya. Allah memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan menurut apa yang saudara dan saya pikirkan, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja, tanpa memintal. Sampai ada lagunya, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Ketika anak saya capek, dia datang pada saya, dia bilang, Pak aku capek sekali. Saya bilang, nak perhatikan bunga bakung di ladang, tidak bekerja Tuhan hiasi. Apalagi kamu bekerja, Tuhan sertai dengan luar biasa. Amin. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Apakah kita telah belajar percaya tanpa syarat, saudara? Mari tanyakan dan renungkan ini, apakah kita belajar percaya tanpa syarat? Kalau udah percaya Tuhan, percaya. Udah gak ada tapi gak, percaya saja. Ini yang penting. Dan pesan yang terakhir, yang ketiga. Mari kita lihat saudaraku. Yohanes pasal 5, saya ajak baca satu ayat lagi saja saudara. Tapi saudara nanti bisa baca seluruhnya Yohanes pasal 5 di rumah. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, saya ulangi, karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Di Old Jerusalem ada pintu gerbang domba, kata Alkitab, sekarang namanya pintu gerbang singa, beberapa kali ganti nama. Ada kolam namanya kolam Bethesda, saudara. Hanya satu kali disebutkan dalam Alkitab. Ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Lama, saudara. Yesus tahu orang ini sudah lama dalam keadaan sakit. Saya baca ini ulang-ulang. Yesus tahu orang ini sudah lama dalam keadaan sakit. Namun why? Kenapa Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Kalau saudara dan saya ditanya, maukah engkau diberkati? Amin, gitu kan saudara ya. Yang sakit maukah engkau sembuh? Yes, amin. Saudara, orang ini ketika ditanya maukah engkau sembuh, Tuhan tidak ada orang yang nurunin aku mau coba turun juga gak bisa, dan lain sebagainya. Saya baca ini satu pasal saudara. Waktu Tuhan suruh dia angkatlah tilammu dan berjalan, dia bawa itu. Orang-orang datang tanya, ini hari Sabat, kenapa kamu angkat tilam? Dia bukan rasa bersyukur, dia bilang orang yang nyembuhin aku kok yang suruh. Gitu saudara. Jadi dia kayaknya jangan-jangan gak mau sembuh saudara.
Kemudian ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata bahwa bertobatlah supaya jangan sampai. Ada kata bertobatlah, saudara. Supaya jangan kamu mengalami yang lebih berat dari ini. Dia keluar, dia ketemu orang-orang, dia bilang itulah yang nyembuhin saya. Saudaraku, dia kalau saya baca ini ulang-ulang, rasanya dia mungkin punya motivasi yang sudah salah, saudara. Mungkin dia berpikir, sudahlah kalau saya dalam keadaan ini orang kirim breakfast buat saya, orang kirim lunch lumayan lah, puji Tuhan, gitu kan saudara. Jadi dia udah merasa, dia udah motivasinya udah salah, saudara. Please cek, mari kita cek sama-sama. Tidak ada yang sempurna, kita semua sama-sama cek. Pesan yang ketiga, going above and beyond akan menjaga motivasi. Katakan sama-sama dengan saya, menjaga motivasi. Cek nih, yang saya lakukan motivasinya apa di belakangnya? Tuhan, aku mau belajar, yang aku lakukan kiranya menyenangkanmu saja. Yang aku lakukan kiranya menyenangkanmu. Motivasi ini bukan hanya bicara itu, tapi bagaimana semangat kita. Saudara, jangan pernah berhenti kalau kita masih mampu untuk berusaha lagi. Di slide berikutnya. Jangan pernah berhenti ketika kita masih mampu untuk berusaha lagi. Jangan berhenti, saudara. Kita melangkah sekali, dua kali, kadang-kadang berat. Meskipun berat, jangan stop. Bilang memang saya melangkah ini berat. Tapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Tough times create strong men. Di awal tadi, easy times create weak men. Waktu-waktu yang mudah menciptakan orang-orang yang lemah. Tapi waktu yang sukar menciptakan orang-orang yang hebat. Tough times create strong men. Saudara, seorang kakek di waktu yang sulit. Karena sulit dia bekerja keras. Dia jaga hatinya, ada rasa takut kalau seandainya ketemu orang, jaga baik-baik, jangan sampai orang yang tersinggung. Dikasih kepercayaan, dia lakukan dengan baik-baik sekali. Sampai akhirnya dia hebat, bisa punya perusahaan yang besar. Karena dia hebat punya perusahaan yang besar, maka anaknya mengalami masa yang gampang. Nah, masa yang gampang ini kalau tidak dijaga, maka easy times create weak men. Tapi saya merasa orang-orang yang dipercaya Tuhan, meskipun masanya pun gampang, mereka tetap berjuang, menjaga menjadi orang-orang yang hebat. Betul, saudara? Ketika kita berjuang dengan sungguh-sungguh, saya yakin kalau bunga bakung tidak lakukan apa-apa, Tuhan hiasi. Apalagi saudara dan saya kesayangannya. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Supaya gak lupa, ada pohonnya, temanya adalah going above and beyond. Jadi kalau saudara ditanya, saya diberkati. Ingat contoh-contoh boleh, itu daun saudara. Tapi harus ingat keseluruhannya, ingat juga pohonnya. Temanya adalah going above and beyond. Now is the time. Jemaat GBI PRJ going above and beyond. Dan pesannya ada 3, rantingnya. Menjaga kualitas, menjaga iman, menjaga motivasi. Tuhan pakai dengan dahsyat. Mari sama-sama bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan sama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipuji. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Dan boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak
mujizatnya, mujizatnya disediakan. Dengan iman katakan, ku diangkat dan dibumi. Katakan sekali lagi dengan iman, mujizatnya disediakan bagi saudara. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dibumi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu Tuhan. Mampukan kami semua untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ini waktu di mana Tuhan bawa kami untuk ingat kembali bahwa kami adalah umat pilihan, umat di atas rata-rata. Meteraikan firman-Mu buat kami dan keluarga kami. Kami percaya kami akan melihat banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan kami masing-masing, dalam usaha pekerjaan keluarga. Terima kasih untuk gereja yang luar biasa Tuhan, kami percaya Engkau memberkati gereja-Mu. Berkati gembala dan keluarga, hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh melayani di tempat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Silahkan kembali duduk Bapak Saudara. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Boleh saya melihat tangan-tangan orang diberkati? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pastor Victor Abraham. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara dan keluarga. Baik Bapak Saudara, tiba saatnya kami rindu menyambut adakah dari antara Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ hari ini. Saya sudah melihat tangan yang terangkat. Ada lagi Bapak Saudara? Boleh mengangkat tangan jika ada? Boleh kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Saudara. Bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, silahkan untuk men-scan QR Code yang ada di depan layar. Dan setelah ibadah selesai nanti Bapak Saudara dapat ke meja sekretariat di depan. Baik Bapak Saudara, ada sedikit tambahan pengumuman. Yang pertama, setelah ibadah selesai nanti dimohon bantuannya untuk dapat tetap duduk Bapak Saudara. Karena untuk menghindari kerumunan, tim WL yang akan mengarahkan Bapak Saudara ke arah pintu keluar. Kemudian yang kedua Bapak Saudara, dimohon bantuannya untuk dapat mengisi angket ibadah dengan cara men-scan QR Code yang ada di depan bangku Bapak Saudara. Kemudian yang ketiga, bagi Bapak Saudara yang butuh untuk didoakan, setelah ibadah selesai nanti silakan untuk ke counter doa di depan, karena pendoa siap untuk melayani Bapak Saudara. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mempersembahkan persembahan kita pada hari ini. Baik itu persembahan persepuluhan, diakonia, ataupun persembahan khusus lainnya. Jemaat yang hadir dapat melakukan scan QR persembahan yang terletak di depan kursi atau layar, atau dapat memberi persembahan secara transfer. Dan apabila ingin memberikan secara tunai, dapat memasukkan ke kotak persembahan di pintu keluar pada waktu Bapak Ibu meninggalkan ruangan ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan persiapkan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Pastor Victor Abraham yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite BPA sebagai berikut. Yang Professional and Couples 2 PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat di lantai 10 Grand Ballroom.
316 Youth English Service pukul 9 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Topas. Ibadah Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Kristal. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Emerald. Ibadah sekolah minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Ruby. BPA Bidang Sekolah Minggu membuka kesempatan bagi jemaat yang mau melayani di sekolah minggu sebagai worship leader, singer maupun pemusik, keyboard, drum, bass maupun gitar, dengan syarat lahir baru, pria atau wanita dengan usia 18 sampai dengan 35 tahun. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Stella di nomor handphone 0817 6885 580. Untuk info lengkap dapat dilihat di www.gbiprj.org. Unit Pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan kelas online untuk bimbingan pranikah CK7 via Zoom. Pendaftaran dibuka mulai hari Rabu 7 Agustus 2022. Segera daftarkan diri secara online melalui www.gbiprj.org. Pelaksanaan kelas online bimbingan pranikah tersebut mulai diadakan setiap hari Rabu dan Jumat 7 September sampai dengan 30 September 2022, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lengkap dapat menghubungi WhatsApp Saudari Grace di 0856 8505 054. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kami kembali mengundang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa buat bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Bapa, ampunilah bangsa kami. Luputkanlah bangsa kami dari segala bentuk bencana alam, penyakit sampar, dan virus corona. Di era Pentakosta ketiga ini, kami minta pencurahan yang Roh Kudus yang terbesar dan terakhir terjadi atas bangsa kami. Sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, senantiasa diberi hikmat dan tuntunan di dalam mengambil setiap keputusan penting buat bangsa ini, agar mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan yang memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu. Tuhanlah yang memperluas kapasitas pelayanan hamba-Mu untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kami berdoa buat gembala sidang kami Paniko. Tuhan yang memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu sebagai pembawa api Pentakosta ketiga sampai ke bangsa-bangsa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gembala CK7 terkasih Pak Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu. Tuhanlah yang menjadi penolong dan perisai atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati profesi hamba-Mu sebagai dokter dan pengembalaannya di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami percaya terjadi kebangkitan yang besar atas generasi Yeremia di CK7.
Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memampukan untuk mereka dapat hidup kudus, takut akan Tuhan, serta bergerak untuk memenangkan jiwa. Kami berdoa hari ini buat jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh dan pulih. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Yang membutuhkan jawaban doa Tuhan berikan. Setiap jemaat Tuhan hari ini diluputkan dari sakit penyakit dan virus corona, serta dibebaskan dari krisis ekonomi global dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Mari Bapak Yesus Tuhan Yesus, siapkan hatimu dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaannya manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu? Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru agung. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil, maka dari itu, para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaan-Nya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat, karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa. Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa." Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu?
Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini. Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuridan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.